Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak akan memberikan materi pembelajaran kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran yang kelima. Baik anak-anak semua, muatan pelajaran untuk pembelajaran kelima adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan Seni Budaya dan Prakarya. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok pada teks bacaan. Yang kedua, menjelaskan daur hidup hewan tertentu. Dan yang ketiga, menyanyikan salah satu lagu bertangga nada minor. Baik anak-anak, Bapak lanjutkan ke materi pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok pada setiap paragraf dari teks yang disajikan. Selanjutnya, yaitu membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi di dalam teks. Nah, mari kita amati contoh peta pikiran dengan topik ekosistem. Nah, di sini adalah untuk membuat suatu peta pikiran, kita perlu menggunakan penekanan kata-kata dengan memberikan warna, kemudian memberikan bentuk seperti ini, supaya kita lebih mudah menghafal atau memahami dari apa yang kita buat. Nah, nanti Bapak akan memberikan kalian tugas untuk membuat peta pikiran. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran muatan IPA. Nah, di sini kita belajar daur hidup hewan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut dengan daur hidup. Coba kalian perhatikan contoh gambar di atas sini ya. Di sini ada pertumbuhan dan perkembangan dari beberapa hewan seperti kucing, kemudian ular, kemudian burung. Nah, anak-anak, tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis tersebut ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kucing merupakan contoh hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk atau tidak mengalami metamorfosis. Sementara kupu-kupu dan katak merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk, katak, dan kupu-kupu. Nah, metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Hewan ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini adalah kecoa, belalang, dan capung. Selanjutnya, Bapak akan memberikan materi muatan seni budaya dan prakarya. Nah, masihkah anak-anak ingat apakah itu tangga nada? Nah, kita pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran kedua, telah mempelajari tentang tangga nada dan macam-macam tangga nada. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lagu bertangga nada minor. Ciri-ciri lagu bertangga nada minor antara lain sebagai berikut ya. Yaitu pertama, lagu bersifat sendu, sendih, dan khidmat. Kemudian jarak atau interval nadanya yaitu 1,5, 1, 1, 1, setengah, 1, 1. Dan urutan nadanya dimulai dengan nada A, yaitu La, dan diakhiri dengan nada A atau E. Nah, berikut ini Bapak berikan salah satu contoh lagu bertangga nada minor yang berjudul Mengheningkan Cipta. Marilah kita dengarkan bersama-sama dan mencoba untuk menyanyikannya.
Nah, demikian anak-anak, tadi Bapak telah memberikan salah satu contoh lagu dengan tangga nada minor. Nah, bagaimanakah perasaan kalian setelah mendengarkan atau menyanyikan lagu tersebut? Silahkan kalian tulis pada catatan ya. Baiklah anak-anak, demikian materi untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar tetap bisa mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran berikutnya. Baiklah anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Pak ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.